Sahabat wanita dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan kembali menjumpai Anda hari ini dalam acara kesayangan Anda, Wanita Berpengharapan. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda, dan kali ini mengenai penyakit autoimun bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberikan siraman rohani untuk Anda dengan topik mengetahui kebenaran. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, apakah Anda pernah mendengar tentang autoimun? Bila Anda belum pernah mendengarnya, hari ini saya mengajak Anda menggali informasi mengenai autoimun dari Dr. Megawati. Harapan saya informasi ini menambah wawasan Anda dan Anda juga akan bisa menjaga kesehatan Anda sendiri. Dan kami harapkan informasi ini berguna. Dan saat ini Dr. Megawati sudah hadir di studio dan sudah bersama saya. Apa kabar, Dok, hari ini? Kabarnya sehat saja, Bu Susi. Nah, Dok, ini apa yang sebenarnya dimaksud dengan autoimun? Jadi penyakit autoimun ini adalah ketika sistem kekebalan tubuh kita menyerang sel-sel sehat tubuh sendiri. Jadi sistem kekebalannya, imunnya itu menyerang sel sehat di tubuh sendiri. Namanya auto. Gitu ya. Berarti itu satu gangguan pada imun atau kekebalan tubuh ya, Dok ya? Sebenarnya imunnya tidak terganggu ya, tapi imunnya yang mengganggu. Oh, imunnya yang mengganggu. Jadi imunnya tidak terganggu, justru dia yang mengganggu. Dia mengganggu, dia menyerang sel-sel sehat. Jadi kan imun atau kekebalan atau sistem kekebalan ini kalau ada penyakit, dia kan akan keluar dan nyerang. Nah, ini nggak ada penyakit, tapi dia nyerang. Tubuhnya saya, tapi dia nyerang. Nyerang tubuhnya. Oh, gitu ya. Iya, itu yang terjadi pada seseorang yang dikatakan punya penyakit autoimun. Jadi imunnya menyerang seperti tubuhnya dokter, sendiri. Seperti dokter jelaskan tadi ya. Iya. Jadi kalau gitu penyakit apa saja yang bisa terjadi kalau orang itu kena penyakit autoimun? Kalau terserang autoimun ya namanya orang yang nggak sakit ya jadi sakit, jadi begitu. Sakit gitu, iya. Ya. Jadi tergantung di daerah mana yang diserang. Oh, begitu ya. Misalnya dia nyerangnya di bagian ginjalnya ya jadi rusak. Rusak. Gitu, terganggu. Karena sebenarnya nggak ada sakit. Tubuh mana saja yang bisa diserang oleh imun ini? Di mana-mana bisa. Mana-mana bisa. Ada beberapa penyakit yang termasuk autoimun. Itu apa saja? Yaitu misalnya rematik, berarti kan yang diserang di sendi-sendi. Autoimun ya, iya, sendi-sendi. Rematik. Terus ada yang namanya lupus, ya, ada yang namanya polimialgi rematik. Jadi rematik itu lebih banyak karena autoimun. Atau ada yang namanya kebotaan, alopecia areata. Bahkan diabetes pun itu termasuk penyakit autoimun. Diabetes tipe yang 1. Oh, tipe yang 1 iya. ya. Terus ada juga namanya penyakit spondilitis ankilosa. Itu adalah tulang belakang dan sendi besarnya nyeri. Jadi sebagian memang nyeri-nyeri. Pada seluruh saraf bisa, pada sendi bisa, pada arteri bisa. Oh, gitu. Pembuluh darah bisa, iya. Yang diserang itu di situ itu. bisa. Kalau saraf otak bisa nggak? Tadi dokter bilang saraf bukan itu. Otak. Oh, bukan. Sarafnya ya? saraf tulang belakang. Sklerosis multiple. Oh, gitu ya, Dok ya. Nah, ini sebenarnya siapa sih yang bersiko kena autoimun ini, Dok? Apakah semua orang bisa dari kecil sampai dewasa, atau orang dewasa saja, atau bahkan mungkin manula? Jadi ini kalau resiko itu yang pertama etnis ya, Bu Susi. Etnis. Oh, etnis. Jadi mana? lupus itu biasanya banyak terkena pada orang Afrika, Afrika Amerika atau Amerika Latin. Misalnya diabetes mellitus itu tipe 1 itu orang Eropa. Terus berdasarkan gender, wanita lebih banyak, Bu Susi. Wanita lebih banyak ya. Terus berdasarkan riwayat keluarga yang berisiko. Jadi ada riwayat keluarga terserang penyakit autoimun ini, misalnya lupus gitu. Misalnya lupus, jadi kemungkinan anaknya itu juga bisa terserang lupus ya. Atau rematik ya. Terus ada lingkungan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Misalnya paparan
dari lingkungan seperti sinar matahari, bahan kimia, infeksi virus dan bakteri. Itu semua yang berisiko terserang autoimun. Nah, gejala-gejalanya, tanda-tandanya kalau seseorang itu memang memiliki penyakit autoimun itu apa saja, Dok? Jadi seperti saya terangkan di depan bahwa sistem kekebalan tubuh ini kan menjaga tubuh dari serangan bakteri atau virus asing. Namun pada penderita autoimun ini kan kekebalan tubuhnya itu melihat sel tubuh yang sehat itu sebagai musuh. Jadi gitu. Dia akan melepaskan protein yang disebut autoantibody untuk menyerang sel-sel yang sehat. Jadi diserang sendiri. Nah, untuk tanda-tandanya berbeda-beda sesuai dengan penyakitnya, Bu Susi. Misalnya ini ya, pada rematik berarti tanda-tandanya ya nyeri sendi, bengkak gitu. Terus ada juga yang namanya SGB atau sindroma Guillain-Barré. Jadi itu adalah penyakit virus yang mengenai susunan saraf pusat. Memang bisa ternyata di otak ya. Itu lumpuhnya dari atas, dari kepala ke bawah. Nanti sembuhnya dari bawah ke atas. Ke atas gitu. Lumpuhnya dari bawah ke atas, dari kaki dulu ke atas, sembuhnya dari atas ke bawah. Gitu. Jadi yang terakhir itu mungkin caranya jalan. Gitu. Terus misalnya kalau misalnya dia menyerang penglihatan nih ya, tanda-tandanya ya berarti bisa kabur atau nggak bisa melihat sama sekali gitu. Terus ya, ada yang namanya multiple sclerosis. Jadi multiple sclerosis ini adalah saraf-sarafnya itu diserang, nyeri, biasanya lelah, ototnya tegang, ada kurang koordinasi tubuh, susah. Terus ada yang namanya myasthenia gravis, yaitu kelelahan yang parah tiap kali beraktivitas. Jadi terus kalau lupus, walaupun aktivitas nggak terlalu berat, kelelahan parah. Kalau lupus itu berarti tanda-tandanya biasanya ada ruam-ruam, mulai nyeri-nyeri, rambut rontok, terus mulai nanti bisa kencing darah dan lain sebagainya, sampai akhirnya bisa jadi meninggal dunia. Tergantung imunnya menyerang mana gitu ya. Menyerang bagian mana ya gitu itu menjadi penyakit. Iya. Nah ini untuk memastikan bagaimana, Dok? Ini betul memang dari autoimun gitu. Biasanya ada tes, Bu Susi, namanya tes ANA. Tes ANA ini untuk lihat apakah ada sel-sel asing gitu, auto antibody ini tadi gitu. ANA namanya. ANA juga ya. Dilihat gejala dan tanda. Setelah lihat gejala dan tanda, dipastikan dengan tes. Dengan tes ya, gitu ya, Dok ya. Nah, bagaimana menangani penyakit autoimun, Dok? Jadi gini ya, belum dapat disembuhkan. Penyakit autoimun ini hanya dapat ditekan gejalanya. Jadi nggak ada obatnya ya, sama aja gitu ya? Biasanya ditekan gejalanya supaya tidak menimbulkan juga serangan akut. Sebenarnya begini, seperti misalnya lupus itu. Sebenarnya obat yang khusus memang belum ada. Tapi dikasih obat untuk menekan gejalanya itu yang namanya prednison. Makanya orang kalau minum itu terus mukanya jadi gemuk, badannya jadi gemuk gitu. Tapi yang khusus, benar-benar khusus untuk obat itu masih belum ada. Masih belum ada ya, Dok ya. Waduh, kasihan ini orangnya. Nah, untuk mencegahnya bagaimana? Kalau misalnya gini, saya tahu orang tua saya itu atau mungkin dari keturunan-keturunan itu kena lupus lah katakan, berarti autoimun kan. Nah, terus apa yang saya harus lakukan untuk mencegahnya ini? Mencegahnya hindari stres. Jadi penyakit autoimun itu biasanya keluar kalau kita lagi stres. Hidup yang seimbang, nutrisi yang baik, olahraga. Ya hanya itu saja yang bisa kita lakukan ya untuk mencegahnya. Karena ini sudah ada keturunannya nih memang susah ya. Paling tidak mencegah supaya jangan sampai misalnya cepat datang gitu autoimunnya itu bisa ya, Dok ya. Misalnya jangan terlalu terpapar sinar matahari juga bisa ya. Atau makan makanan tertentu yang bisa menyebabkan alergi, mulainya dari alergi atau dari nyeri mungkin kacang-kacangan atau yang lain. Gitu. Jadi ya hanya bisa seperti itu sambil berdoa supaya kita nggak kena autoimun. Betul. Lah bagaimana? Jangan stres dan banyak berdoa gitu ya. Lah bagaimana? Jadi antibodi di dalam tubuh kita nyerang tubuh kita sendiri. Keliru dia mengenali untuk membenarkan, membetulkan juga nggak bisa ya. Ini loh sulit ya, Dok ya. Baik, Dok, terima kasih banyak untuk wawasan mengenai autoimun hari ini dan sampai jumpa di program berikutnya. Sampai jumpa, Bu Susi. Sahabat yang saya kasih, semoga perbincangan mengenai penyakit autoimun tadi bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda.
Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani Estea akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Tetapi sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini khusus untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya penyakit autoimun yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik mengetahui kebenaran. Sahabat, ada seorang anak laki-laki kecil kira-kira berumur 3 tahun dengan seenaknya kencing di halaman tetangganya. Untung tetangganya itu juga memiliki anak kecil dan bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh anak laki-laki itu. Setelah anak itu selesai kencing, tetangganya itu memanggil dia dan memberitahu bahwa kencing di sembarang tempat itu tidak dibenarkan karena tidak sopan. Lalu tetangganya memberitahu anak kecil itu bahwa kencing itu harus di WC atau toilet. Anak kecil itu mengangguk saja. Entahlah dia paham atau tidak. Sahabat, kita bisa menduga bahwa orang tua anak laki-laki itu mungkin belum pernah memberitahu anak itu di mana tempat kencing yang benar. Jadi anak kecil itu tidak dapat disalahkan. Tetapi wajib diberitahu agar dia tahu yang benar dan salah, atau yang baik dan tidak baik. Nah sahabat, lalu bagaimana dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang dewasa? Kita tahu ada ribuan, bahkan jutaan orang dewasa melakukan banyak sekali kesalahan dari yang ringan sampai yang berat. Ada kesalahan yang dianggap sepele, seperti menghina, menipu, berdusta, dan lain sebagainya. Dan ada kesalahan yang dianggap besar, seperti membunuh, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu, kesalahan kecil atau besar, semua tetap dianggap sebagai hal yang tidak benar, yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Dan siapapun yang melakukan kesalahan akan menanggung konsekuensi atau akibatnya. Tidak bisa diterima bila orang dewasa melakukan kesalahan dengan alasan belum tahu kebenaran, atau tidak tahu bila apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan. Apapun alasannya, orang yang melakukan kesalahan akan menanggung akibatnya. Tetapi apakah benar orang tidak tahu kebenaran sehingga melakukan kesalahan? Memang bisa jadi seperti itu. Nah, kalau begitu, mari kita periksa diri kita masing-masing saat ini. Apakah kita mengetahui kebenaran? Atau apa kita memang sama sekali tidak mengenal kebenaran? Sehingga kita banyak melakukan kesalahan dan dosa. Atau kita sangat tahu kebenaran, tetapi kita tetap memilih dan memutuskan melakukan yang salah. Untuk semua pertanyaan ini, kita sendirilah yang bisa menjawabnya. Karena kitalah yang tahu persis. Sahabat, bila kita mengetahui atau mengenal kebenaran, tentu kita memiliki pedoman untuk melakukan segala hal dalam hidup kita. Kita bisa menggunakan pedoman itu untuk memimpin setiap langkah dalam hidup kita. Bila hidup kita dipimpin oleh kebenaran, maka kita tidak akan melakukan kesalahan. Tetapi kebenaran yang mana ya yang Anda kenal atau Anda ketahui? Sahabat, Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31, Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sekali lagi, saya bacakan perkataan Yesus tadi. Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah kebenaran dalam Kristus, yaitu bila orang memiliki firman-Nya. Jadi, bila kita ingin memiliki kebenaran yang benar, maka kita harus memiliki firman Tuhan Yesus. Bila kita memiliki firman Tuhan Yesus, kita akan menjadi murid-Nya dan mengetahui kebenaran. Firman Tuhan Yesus ada dalam kitab Injil. Bila kita ingin mengenal dan mengetahuinya, maka kita bisa membaca kitab-kitab Injil. Dalam kitab Injil, kita bisa mengenal semua firman Tuhan Yesus. Bila kita memiliki firman Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi murid-Nya. Kebenaran yang dari Tuhan Yesus akan memerdekakan kita dari dosa dan hukuman dosa. Kebenaran dari Tuhan Yesus akan membimbing kita melakukan yang benar. Kebenaran dari Tuhan Yesus akan membimbing kita pada jalan yang benar. Jadi sahabatku, sudahkah Anda sendiri mengenal kebenaran? Bila belum, miliklah firman Tuhan Yesus Kristus. Bacalah semua kebenaran firman Tuhan Yesus dan renungkanlah. Lalu lakukanlah dalam hidup Anda. Jangan biarkan hidup Anda dipimpin oleh ajaran-ajaran yang menjerumuskan Anda kepada perbuatan dosa. Bagi Anda yang mengaku telah mengetahui dan memiliki kebenaran dari Yesus, tetapi masih melakukan kesalahan berulang-ulang, Anda perlu melihat lagi sejauh mana Anda memiliki firman Tuhan. Sejauh mana Anda melakukan firman Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Dan sejauh mana Anda taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebagai contoh, ada banyak orang mengetahui firman Tuhan tentang mengampuni, tetapi tidak mau mengampuni. Jadi memiliki firman Tuhan itu berarti melakukan dan mentaati kebenaran firman itu. Anda tidak akan memiliki kebenaran dalam hidup ini bila Anda tidak melakukan kebenaran itu. Sahabat, saya akan membacakan pengakuan Raja Daud tentang kebenaran firman Tuhan yang sungguh menjadi berkat buat hidup saya. Dan saya berharap itu juga menjadi berkat buat Anda secara khusus dalam mencintai firman Tuhan dan kebenarannya. Perkataan Raja Daud itu terdapat dalam kitab Mazmur pasal 119. Raja Daud mengatakan demikian, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala perintah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Nah sahabat, sekali lagi saya bacakan untuk Anda. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi peringatan kepada orang-orang bodoh." Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, sayang sekali kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini untuk hari ini. Selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja
hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi nomornya 081 333 777 386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.